Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, pelajaran ke-11 semester 2, yaitu ayo kita sholat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu ya anak-anak. Anak-anak, sholatnya jangan sampai terlambat. Dan sholat lebih baik dikerjakan dengan berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah banyak pahalanya. Pahalanya sampai 27 derajat anak-anak. Kalau sholat sendiri pahalanya 1. Maka ketika menjelang maghrib, isya, yang rumahnya dekat dengan musola atau masjid, segera untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Kalau yang jauh bagaimana? Yang jauh bisa sholat berjamaah dengan orang tuanya. Paham ya anak-anak ya? Jadi sholatnya kalau bisa dilakukan dengan berjamaah, karena anak-anak akan mendapatkan banyak pahala. Dan jangan sampai terlambat anak-anak. Kalau terlambat, ya tidak jadi sholat berjamaah. Imamnya selesai, anak-anak baru datang. Jadi anak-anak harus apa? Harus di awal waktu. Setelah adzan itu atau ketika adzan, anak-anak langsung berangkat ke masjid biar bisa sholat berjamaah. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang sholat. Yang pertama adalah tentang bacaan sholat anak-anak. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar anak-anak harus menghafalkan bacaannya. Anak-anak harus paham bacaannya. Bagaimana bacaan sholat itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, niat sholat. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram anak-anak. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Jika anak-anak sholat maghrib, niatnya harus sholat maghrib anak-anak. Harus jelas sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Selain itu, niatnya juga harus jelas anak-anak. Niat mau sholat sendiri, sholat berjamaah, jadi imam atau jadi makmum. Niat dalam bahasa Arab, contohnya seperti ini anak-anak. Contoh ketika anak-anak mau sholat isya. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu ketika anak-anak menjadi makmum. Ketika anak-anak sholat sendiri, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.
Bagaimana jika menjadi imam? Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Paham ya anak-anak ya? Nanti kalau anak-anak mau sholat maghrib, tinggal bacaan isya'nya diganti, kemudian rokaatnya diganti. Contoh kalau mau sholat maghrib seperti ini. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan ini merupakan rukun anak-anak, jadi harus dibaca. Ketika selesai niat itu kemudian dibarengi dengan membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam hatinya berniat, saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini termasuk sunnah dalam sholat. Bacaannya seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian setelah itu anak-anak membaca surah Al-Fatihah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah anak-anak membaca surah Al-Fatihah, anak-anak bisa membaca surah pendek. Dan surah pendek ini hukumnya sunnah anak-anak. Anak-anak bisa membaca surah-surah pendek yang anak-anak hafal. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, An-Nasr, At-Takatsur, Al-Kautsar, Al-Fil, Al-Asr, dan lain-lain. Contoh surah pendek, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah anak-anak membaca surah pendek, dilanjutkan dengan ruku. Dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah anak-anak ruku, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, bangun dari ruku. Ketika i'tidal, anak-anak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa anak-anak bacaannya? Setelah anak i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau kalau belum hafal, anak-anak cukup membaca seperti ini. Rabbana walakal hamdu. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, anak-anak melakukan sujud. Setelah i'tidal, kemudian anak sujud dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud dengan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Kalau anak-anak belum bisa panjang, belum bisa sempurna seperti itu, anak-anak bisa membaca seperti ini. Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Setelah duduk antara dua sujud, anak-anak kemudian melanjutkan sujud lagi, sujud yang kedua, dengan membaca sama seperti sujud yang pertama tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu duduk lagi, kemudian ketika anak-anak baru mengerjakan rakaat yang pertama, berarti ketika sujud yang kedua itu anak-anak bangun dan berdiri lagi melanjutkan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Kemudian seperti rakaat pertama tadi, membaca surah Fatihah, surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian baru duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal. Jika anak-anak melaksanakan sholat selain sholat subuh, maka ada duduk tasyahud awal anak-anak. Tetapi ketika anak-anak mengerjakan sholat subuh, berarti ketika anak-anak duduk di rakaat kedua itu, berarti duduknya tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, karena rakaatnya hanya 2. Anak-anak ketika anak-anak duduk tasyahud awal, bacaannya seperti ini ya. Jadi di rakaat kedua untuk sholat maghrib, isya, zuhur, asar itu ada tasyahud awal. Bacaannya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika anak-anak tasyahud awal atau tahiyat awal, cukup sampai membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berdiri lagi melanjutkan rakaat yang ketiga. Ketika anak-anak melaksanakan sholat duhur, asar, dan isya, berarti rakaat yang ketiga itu seperti rakaat yang pertama. Setelah anak-anak duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, harus berdiri lagi rakaat ketiganya. Kemudian ketika anak-anak mengerjakan rakaat yang keempat, baru duduk tasyahud akhir. Ketika anak-anak duduk tasyahud akhir, bacaannya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ketika anak-anak sudah menghafalkan bacaan tasyahud akhir, bisa ditambahkan dengan doa. Doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah anak-anak tadi mempelajari tentang ayo kita sholat, tentang bacaan sholat, mulai dari niat sampai salam, sikap anak-anak adalah anak-anak harus mengerjakan sholat
tepat waktu. Apa anak-anak sikapnya? Anak-anak harus mengerjakan sholat tepat waktu. Dan dianjurkan sholatnya berjamaah agar anak-anak mendapatkan banyak pahala, agar anak-anak bisa belajar sholat dengan baik dan benar. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang ayo kita sholat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat dengan berjamaah, mengerjakan sholat dengan baik dan benar, baik itu bacaannya maupun gerakan sholatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.